setelah kita menggunting, nah ini hasil komponen yang sudah kita gunting untuk baby doll. Ada bagian muka, bagian belakang, lengan, lapisan muka, lapisan belakang. Kemudian ada belahan untuk lapisan belahan 2 lajur. Nanti kita akan belajar tentang untuk membuat lapisan 2 lajur. Kemudian berikutnya adalah komponen untuk celana baby doll. Komponen untuk celana baby doll kita gunting, ada 4 lembar. Kita perhatikan, nah ini ada 4 lembar seperti ini. Demikian untuk komponen baby doll. Menjahit, kita cek dulu stek mesin. Perhatikan stek mesinnya dengan ngecek di perca kain seperti ini. Nah, kalau masih terlalu kuat tarikannya, kita bisa kendorkan sedikit, kemudian cek ulang. Nah, sampai hasil bagus seperti ini, bagian atas dan bagian bawah seperti ini. Ya, kita bisa mulai menjahit. Karena di bagian belakang ini membuatnya dengan kampuh, maka bagian belakang kita jahit dulu. Bisa juga belakang ini lipatan, tergantung bahannya. Kalau bahannya mepet, lebarnya sempit, kita bisa gunting bagian belakang itu dengan kampuh seperti ini. Kampuh 1,5 cm. Perhatikan baik buruknya. Karena tidak menggunakan radar, kita bisa perhatikan untuk batasnya, batas dengan mesinnya. Ya, ini kita bisa setrika dulu. Nah, untuk bagian belakang nanti dibuka kampuhnya seperti ini. Tepinya tidak usah diobras karena ini adalah tepi kain. Setelah belahan sudah kita jahit, kemudian kita siapkan komponen yang bagian belakang, kita jahit bahunya. Kita jahit kampuhnya 2 cm, karena pola kemarin kita pakai kampuh bahu 2 cm. Ya, kita cek atas dan bawah ditemukan.
Kemudian kita bisa lihat untuk jaraknya 2 cm, itu kita ambil di posisi garis ini. Kita kerjakan untuk yang sebelahnya. Batas 2 cm, kita perhatikan. Nanti kita obras jadi satu, karena tekniknya garment, obrasnya kita selesaikan jadi satu. Kemudian kita jahit sisi, sebelum pasang lengan kita jahit sisi. Kita bisa gunakan penjepit juga. Kerjakan untuk sisi yang sebelahnya. Kerjakan lurus. Kemudian kita siapkan untuk diobras. Obras jadi satu. Ini kampunya bisa kita kecilkan sedikit jadi 1,5 cm. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita siapkan lapisan, ya, lapisan kita jahit dulu bahunya 2 cm. Seperti ini. Nanti kampuhnya dibuka, diserika buka, kemudian kita pasangkan lapisan ke bagian lehernya. Setelah kita setrika seperti ini, kita cari bagian tengah belakang, beri tanda, kemudian kita jahitkan mulai dari leher belakang. Nah, seperti ini. Kampuhnya 1,5 cm. Bagian bahu kita temukan. Untuk kampuh badan boleh arah kanan atau arah kiri. Temukan seperti ini sampai ke bagian muka. Ini kita jahit pas persis di bawah belahan. Lakukan untuk bagian kanan. Pas, temukan garis bahu. Sama, berakhirnya pas di ujung. Nah. Kampuhnya tidak boleh tertarik, jadi harus flat lurus. Perhatikan yang bawah. Usahakan flat, mutar. Tipiskan dan gunting dalam. Yang posisi lengkung digunting lebih dekat 2 mili dari jarak jahitan. Jangan sampai jahitannya terpotong.
agak jauh pada bagian yang lebih datar. Posisi bahu tergunting. Setelah itu kita jahit, arahkan kampuh ke lapisan. Kita jahit kecil, kampuh arahkan ke bagian lapisan. Ini diarahkan ke bagian lapisan. Dan tindas kecil jarak 2 mili. Perhatikan, sekali lagi kampuhnya diarahkan ke lapisan, kemudian kita jahit kecil. Tinggal nanti kita lipat ke dalam dan di zoom, ini diobras. Nah, setelah diobras seperti ini, kita bisa lihat posisi lapisan di bagian depan. Nanti kita zoom, kemudian di bagian belakang sudah rapi seperti ini. Selanjutnya kita akan masang lengan. Selanjutnya kita siapkan lengan. Ya, lengan kita jahit dulu sisi lengan. Kita jahit, perhatikan untuk baik buruknya. Ini tadi sudah ada tanda bagian buruk. Kita jahit 2 cm. Setelah itu lengan bisa diobras jadi satu. Kampuh lengan kita obras jadi satu. Nah, setelah lengan diobras seperti ini, kita bisa lihat untuk bagian muka ini kita beri tanda, bagian muka kita beri tanda. Nah, kemudian kita mulai pasang lengan. Jangan lupa tengah lengan kasih tanda cekris seperti ini. Nah, baru kita mulai pasang lengan. Berikutnya kita boleh selesaikan kelem lengan dulu. Karena kelem lengan itu tidak diobras, tidak disum, tapi dijahit langsung, sehingga kita tekuk satu, kemudian tekuk lagi 2. Nah, tekuk lagi 2 seperti ini. Nah, baru kita jahit. Nah, ini setelah dikelem seperti ini sudah selesai. Kemudian kita pasangkan lengannya ke bagian badan. Kita ambil satu lengan, ini bagian muka karena ada jarak lebih turun. Bagian muka ketemu di muka, ketemu muka. Kemudian kita cari posisi bahu, temukan. Jangan lupa arah kampuhnya diperhatikan seperti ini. Dan kemudian atur sampai posisi pas. Cara pemasangan lengan seperti ini. Ada gelombang-gelombang yang kita letakkan di atas, tapi bisa juga kita jahit dulu tindes, baru kemudian kita pasangkan untuk lengannya. Karena di blus kita sudah pernah belajar pasang lengan, jadi kita bisa lakukan seperti ini.
dan kita selesaikan untuk lengan kanan dan kiri. Nah, ini hasil lengan yang sudah terpasang, lengan kanan dan lengan kiri. Berikutnya, kampuh lengan kita opres jadi satu dan rapikan untuk kampuhnya, diratakan dengan opres. Ini hasil jadi untuk lengan yang sudah diopres dengan rapi. Berikutnya kita kelem untuk bawah blus baby dollnya. Kita tekuk satu, kemudian ditekuk lagi dua, kemudian dijahit. Nah, hasilnya ini. Demikian untuk blus sudah selesai. Lanjut kita menjahit untuk celana baby doll. Untuk celana baby doll kita jahit dulu sisi, kemudian sisi celana bagian dalam kita jahit, kemudian diobres dulu. Kita selesaikan dengan obras untuk sisi dan sisi dalam celana baby doll. Nah, kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Kemudian kita jahit untuk lingkar pesaknya. Temukan antara pesak kiri dengan pesak kanan dengan titik sambung ditemukan. Untuk pesak ini kita menjahit 2 kali sampai 3 kali. Itu kita lakukan untuk supaya tidak mudah robek. Setelah dijahit pesaknya, kemudian diobras. Kita obras supaya rapi. Nah, ini hasil pesak yang sudah diobras. Langkah berikutnya kita jahit kelem celana. Tekuk satu, tekuk lagi dua, kemudian kita jahit.
Kemudian kita kerjakan yang terakhir adalah untuk pasang karet di bagian pinggang. Pada bagian pinggang kita jahit dulu, kita tekuk untuk lapisannya 1 cm, kemudian ditekuk 3,5 atau menyesuaikan lebar karetnya. Kemudian kita jahit keliling, disisakan kira-kira 10 cm untuk tidak dijahit lebih dahulu karena untuk masuknya karet. Nah, itu kita siapkan untuk tempat masuknya karet. Berikutnya kita ukur karet selebar ban pinggang dikurangi 6 cm, lingkar pinggang dikurangi 6 cm. Kemudian kita masukkan di tempat karetnya seperti itu sampai keliling. Kemudian karet kita temukan untuk disatukan, dijahit. Setelah karet masuk, kemudian kita tutup lubang yang 10 cm tadi, dijahit yang rapi. Kemudian kita lanjutkan untuk meratakan karet. Setelah karet diratakan, pada bagian sambungan pesak kita jahit dulu, kita tahan. Kemudian di sisi juga kita tahan, jahit kanan kiri. Baru kita siapkan untuk jahit tengah karet dengan jarak kira-kira 1,5 cm, sehingga lebar ban ada 2 jahitan dengan stick yang longgar. Nah, ini hasil jahit karet untuk ban pinggang. Kemudian kita siapkan mesin jahit untuk kita membuat lubang kancing dan pasang kancing.
Nah, demikian hasil jadi untuk baby doll yang kita pelajari di kelas 10.